Salam, selamat pagi saudara. Ya, puji nama Tuhan kita dapat kembali melanjutkan pemaparan materi kita tentang doktrin Allah ini. Saya menghimbau tugas saudara yang pertemuan kemarin itu dapat dikerjakan. Kalau tidak salah ada tenggat waktu yang Anda harus perhatikan juga. Karena banyak tugas-tugas yang lain, jadi sebaiknya Anda secara konsisten mengerjakan tugas, mengatur waktu dengan baik. Ya, baik. Kemarin kita sampai pada topik tentang ini ya, testimonial kitabiah ya. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keberadaan Allah. Nah, saya ingin kita dari apa tugas minggu lalu, saudara dapat menemukan bahwa di berbagai tempat atau belahan dunia ada banyak penyembahan-penyembahan kepada Allah yang terjadi ya, meskipun mengalami yang saya katakan kemarin itu sebagai difusi atau penyimpangan-penyimpangan dari penyembahan itu. Saudara mengerti maksud saya bahwa penyembahan-penyembahan itu terjadi penyimpangan ya. Penyimpangan ini maksud tuh bisa sikap, bisa doktrin, bisa juga objek dari penyembahan tersebut. Nah, saya harap melalui tugas saudara dapat mengerjakannya sehingga menjadi hal yang penting dalam pembelajaran kita. Baik, keberadaan Allah. Keberadaan Allah. Pada masa lalu manusia memperdebatkan pertanyaan seperti apa Allah. Ya, sehingga banyak yang ingin menjawab pertanyaan ini dengan menunjukkan replika-replika Allah itu seperti apa. Termasuk nenek moyang kita yang menunjukkan replika Allah dalam berbagai bentuk, salah satunya model-model penyembahan nenek moyang kita. Model-model penyembahan inilah yang kita sebut sebagai wujud dari atau manifestasi dari kepercayaan nenek moyang kita terhadap Allah yang tidak dikenal. Di dalam hati manusia ada kerinduan kepada adanya Allah yang maha kuasa, sehingga manusia itu berikhtiar ya, memiliki daya, memiliki kegiatan untuk menyembah Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Bangsa Yunani pada saat itu menyembah Allah yang tidak dikenal. Dan menurut Rasul Paulus, ini harus ditegaskan bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu sebenarnya diarahkan. Jadi bukan Yesus, tapi diarahkan kepada Yesus. Orang Yunani belum menyembah Yesus waktu itu, belum percaya. Tetapi Paulus mencoba mengarahkan suatu filosofi mereka kepada satu objek nama yang belum diketahui oleh mereka, yaitu Yesus. Nenek moyang kita dapat disamaartikan demikian bahwa sebetulnya mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang adanya Tuhan, adanya yang maha kuasa, adanya Allah. Namun saudara perhatikan dari pemikiran ini bahwa upaya untuk menjawab satu pertanyaan seperti apa Allah dengan berbagai cara untuk menjawab pertanyaan itu cenderung menemukan suatu kegagalan atau yang saya katakan sebagai difusi dari penyembahan. Ya. Penyimpangan ini jelas terjadi dalam banyaknya penyembahan manusia di bumi. Kita yakin bahwa kalau ada 10 model penyembahan di bumi ini, ya, hanya satu saja yang benar. Nah, masing-masing orang mengakui bahwa penyembahannya benar. Tetapi kita juga menyadari bahwa penyembahan kita yang paling benar. Nah, saudara, dalam asas kemanusiaan memang diperbolehkan. Tetapi dalam prinsip Alkitab, kita mengenal hanya satu sembahan kita,
yaitu Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat bagi kita. Nah, saudara, pada hari ini keberadaan Allah itu dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Keberadaan Allah itu bukan dapat dilihat dalam bentuk fisik, dalam bentuk manusia. Ya, Allah itu roh. Nah, pertanyaan yang muncul selain seperti apa Allah? Ada berapa banyak Allah? Kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai monoteisme atau politeisme. Ya. Politeisme itu artinya menyembah banyak Allah. Seperti zaman-zaman kuno, nenek moyang kita. Bahkan kepercayaan kafir di Timur Tengah itu menyembah banyak Allah. Ya. Menyembah banyak Allah itu menunjukkan bahwa mereka sendiri belum menetapkan satu keputusan atau belum mengenal ya bagaimana keberadaan Allah itu. Sehingga sikap penyembahan itu sebagai bentuk dari reka-reka. Nah, kalau disimpulkan rekayasa terhadap konsep Allah seperti apa. Ya. Mengapa kita katakan itu rekayasa? Yang menerima penyataan itu hanya satu orang biasanya dalam agama-agama itu. Nah, dan kalau dalam kekristenan atau Yahudi yang menerima penyataan Allah itu lebih dari satu. Artinya, saudara, kesahihan sebuah kepercayaan tentang keberadaan Allah itu dibuktikan secara kuat atau memiliki saksi-saksi yang kuat, karena ada banyak yang menyaksikan, ada banyak yang menyampaikan, nabi-nabi yang menyampaikan. Ya. Nah, keberadaan Allah ini dapat dimanifestasikan dengan satu konsep monoteisme juga. Monoteisme artinya percaya akan adanya satu Allah. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana dengan kekristenan. Apakah Kristen percayai banyak Allah atau satu Allah saja? Ya. Bahwa Allah ada secara diam-diam diakui hampir setiap orang. Artinya siapapun itu manusia memang memiliki kesadaran atau penyadaran bahwa ada Allah. Ya. Orang ateis sekalipun mengakui ada Allah. Tetapi ateis itu bukan tidak mengakui. Mereka menolak Allah. Karena A itu artinya menolak atau melawan. Nah, itu artinya melawan kepada Allah. Zaman sekarang orang berpikir kepercayaan kepada Allah tidak terlalu penting. Nah, dalam beberapa hal bahkan tidak diinginkan. Contoh dalam kehidupan moral manusia. Banyak orang di dunia-dunia yang sekuler, yang humanis, ibarat di Eropa, orang berkata bahwa Tuhan minggir saja, ya, biar kita urus kehidupan ini lebih baik. Ini adalah satu pemikiran yang menyesatkan alam dunia manusia. Mengapa demikian? Karena sebetulnya meniadakan Tuhan sama dengan menuntun kehidupan ini dalam kehancuran kasih Allah. Ya. Maka saudara, keberadaan Allah ini merupakan dasar yang penting untuk kita percaya kebenaran tentang Allah tersebut. Paling tidak ada beberapa pembuktian bahwa Allah itu ada. Ya. Para ilmuwan di Eropa membuat Allah tidak dibutuhkan lagi atau bahkan tidak dapat dipertahankan, telah membuat banyak orang bersikap agnostik mengenai masalah ini. Jadi artinya orang acuh tak acuh, cuek saja tentang agama, tentang Tuhan, ya, tentang hidup saya, kesenangan saya, itu Tuhan tidak perlu atur. Apalagi atas nama agama mengatakan, oh kamu tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu.
kamu harus menyenangkan Tuhan demikian. Bagi mereka itu aturan yang konyol. Ya, prinsipnya adalah selagi saya tidak mengganggu saudara, selagi saya tidak membuat saudara eh, terganggu atau terkacaukan oleh kehidupan saya bebas hidup seperti apa saja dengan hasrat yang hedonisme, hasrat yang menjunjung tinggi atas nama, ya, atas nama kebebasan, sebebas-bebasnya, ya. Dalam pemikiran mereka, asal saya tidak melanggar hukum, saya bebas mau apa saja, ya, mau apa saja bebas asal tidak melanggar hukum. Nah, pemikiran seperti ini salah dan akhirnya menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sendiri. Sekalipun mereka tidak mengakui Allah atau melawan Allah, namun pada akhirnya mereka harus berurusan dengan Allah. Nah, berikut pembuktian tentang keberadaan Allah. Sepakat teolog Kristen sepanjang sejarah sudah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah dari unsur-unsur dalam dunia ini, sehingga disebut sebagai teologi alami dan didasarkan pada hukum-hukum logika, fakta alam dan gagasan filsafat. Beberapa pihak berargumentasi bahwa keberadaan Allah secara logis dibutuhkan. Nah, sekalipun kita sebenarnya tidak berpikir bahwa berteologi alami, namun beberapa argumentasi filosofis di bawah ini nanti akan memberikan penjelasan kepada saudara bagaimana saudara harus mempercayai Tuhan dan dasar-dasar logis, dasar-dasar sistematis, pemikiran yang masuk akal, bagaimana membuktikan Allah itu ada. Bagi mereka yang tidak percaya Allah, Anda harus percaya, karena alam menceritakan, langit menceritakan, semesta menyanyikan kemuliaan Tuhan dan membuktikan bahwa Allah itu ada. Namun saya tegaskan kembali, seperti minggu lalu saya katakan bahwa Alkitab sendiri bukan bermaksud untuk membuktikan keberadaan Allah, karena Alkitab memiliki pandangan praduga awal bahwa memang Tuhan itu sudah ada. Alkitab hanya menceritakan apa yang Allah lakukan dalam sepanjang masa melalui alam semesta ini, termasuk berurusan dengan manusia, termasuk berurusan dengan kita yang percaya. Alkitab hanya menceritakan hal-hal yang dilakukan Allah dalam kehidupan alam semesta ini, sehingga Alkitab sendiri sudah memiliki kepercayaan bahwa Allah itu ada. Jadi dia tidak perlu berusaha untuk menunjukkan bukti-bukti Allah itu ada, karena Alkitab sendiri percaya memang Allah itu ada. Yang pertama, kita melihat argumentasi ontologis. Bapak Anselmus itu memiliki pemikiran bahwa argumentasi ontologis dapat menjelaskan tentang keberadaan Allah, yang dalam bahasa Yunani berarti memiliki arti, ontos itu memiliki arti sekarang atau sedang berlangsung, dari kata kerja to be, ada atau adalah. Dan ontologi ilmu pengetahuan tentang keberadaan nyata. Ini pada abad ke-10, 10-11 kita melihat filsafat tentang keberadaan atau kenyataan itu berkembang, filsafat eksistensialisme, ya. Sehingga manusia berpikir bahwa hal yang ada ini merupakan realitas. Nah, bagi kita bagaimana membuktikan Allah itu ada dengan realitas-realitas alam yang ada, realitas-realitas yang ada di bumi. Ide manusia tentang yang tidak terbatas bukanlah tidak terbatas, dan dari suatu akibat terbatas kita tidak dapat mengargumentasikan suatu sebab yang tidak terbatas. Ada dua tahap pemikiran ontologis. Pertama adalah oknum yang tidak bisa dibayangkan bahwa ada yang lebih besar daripada dia. Bagi kita yang percaya bahwa Allah itu terlebih besar, kuasanya terlebih besar, ya,
Sehingga apapun yang dapat kita bayangkan di dalam bumi ini tidak dapat menyamai kebesaran Allah. Baik itu dalam realitas, dalam pikiran, dalam fakta, bukti atau kenyataan apapun. Bila digabungkan, dikonklusikan, tidak dapat menyamai besarnya Tuhan itu sesungguhnya. Ya, tidak bisa. Nah, sehingga pemikiran ontologis ini hanya memiliki penekanan filosofis bahwa sekalipun belum dapat menunjukkan fakta atau wujud, namun setiap manusia memiliki suatu gagasan, suatu pemikiran tentang pasti Tuhan itu adalah pribadi atau oknum yang luar biasa kuasanya, luar biasa besarnya. Itu dimaksud dengan ontologis, yaitu penjelasan tentang suatu keberadaan yang tak berwujud. Ya. Ontologis juga dikritik oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Ya, sehingga Immanuel Kant ingin menyatakan bahwa sebenarnya tidak demikian, bahwa kita harus kembali kepada pemikiran bahwa objek tertinggi itu harus ada dalam kenyataan, sama seperti Platina. Nah, jadi kalau tidak ada dalam kenyataan, maka dia bukan objek tertinggi, pengenalan yang tertinggi. Ini juga dipopulerkan oleh Platina dalam tulisannya tahun 1904. Ada Thomas Aquinas yang menjangka ontologis dengan asumsi bahwa kita dapat mengetahui natur Allah sebelum mengetahui apakah Allah ada. Nah, ini lebih berfokus kepada bahwa sesuatu yang lebih besar yang dapat kita kenal sebelum kita mengenal Alkitab atau mengetahui Allah itu ada. Bagaimana kita membayangkan bahwa kita memiliki pemahaman tentang sesuatu yang lebih besar sementara kita belum mengetahui tentang keberadaan Allah? Memang bahasa filosofis itu selalu membingungkan. Ya. Sehingga Thomas Aquinas seringkali menonjolkan bahwa keberadaan Allah itu adalah suatu keberadaan yang sempurna adanya. Nah, sampai keberadaan Allah dapat dibuktikan, argumentasi ontologis hanyalah observasi pengandaian yang tidak menarik sebenarnya, menurut Thomas Aquinas. Sebab jika Allah adalah oknum yang sempurna, maka Allah harus ada. Ya. Memang pada faktanya, jika Allah tidak terlihat, bukan berarti dia tidak ada. Ya. Seperti saat ini, apakah saudara melihat saya di kampus? Tentu tidak. Tetapi dengan melalui streaming atau video ini, Anda meyakini atau Anda memiliki alasan yang kuat bahwa saya ada. Mungkin sebuah wujud itu tidak perlu dibuktikan dapat diraba atau dapat dirasa. Tapi sebuah wujud itu dapat dirasa atau dapat diraba, dapat dibuktikan wujudnya ada dengan sesuatu yang bisa menunjukkan atau menguraikan bukti-bukti tersebut. Nah, ini dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun argumentasi ini banyak pengandaian, namun ya paling tidak langkah pertama untuk secara filosofis orang memiliki pengandaian. Ya, ya kita lewati sedikit tentang pandangan ini bahwa manusia tidak dapat berandai. Ya, karena pengandaian tentang Allah dari abad-abad dahulu menyebabkan penyimpangan penyembahan terhadap Allah itu. Difusi-difusi penyembahan itu terjadi karena apa? Manusia mencoba mengandai-andai. Maka ontologis filsafatnya cukup
mengerikan juga, karena mengandaikan Allah saja. Pengandaian dulu baru kepercayaan Allah itu muncul. Kalau sekarang kita tidak bisa mengandai-andai, karena ada fakta Alkitab, fakta biblikal bahwa memang Allah itu ada. Ya. Kemudian argumentasi kosmologis. Ini argumentasi yang menjelaskan bagaimana keberadaan itu, ya, keberadaan dunia memerlukan oknum tertinggi yang menyebabkan keberadaannya itu. Dan ini ditujukan pada fakta penyebab terakhir dari penyebab itu yang sesungguhnya. Jadi setiap kejadian ada sebabnya, yang pada gilirannya juga mempunyai sebab. Ini disebabkan ini disebabkan itu disebabkan ini disebabkan, dan penyebab terakhirnya itu atau penyebab pertama itu hanya satu, yaitu Allah. Segala sesuatu diandaikan oleh pemikiran ini bahwa segala sesuatu itu memiliki sebab. Tidak ada sesuatu yang tidak memiliki alasan atau sebab. Ya. Sama seperti Rick Warren menggambarkan bahwa kita berada di dunia ini memiliki satu alasan. Ya, salah satu alasannya adalah Tuhan menciptakan kita untuk kesenangan Tuhan sendiri. Ya, Pak, pemikiran yang bagus menurut saya, bahwa segala sesuatu itu memerlukan alasan. Nah, sesuatu yang tidak beralasan maka menyebabkan tidak ada tujuan. Tuhan yang menciptakan kita memiliki alasan mengapa Dia menciptakan kita. Bila sesuatu sekarang ada, maka harus ada sesuatu yang bersifat abadi, kecuali kalau sesuatu yang bersifat dari kenihilan. Ya. Adanya kenyataan tertentu yang mungkin dapat dijelaskan pada tingkat tertentu dengan mengacu pada sebab-sebab terdahulu yang juga mungkin. Nah, saudara, sebab-sebab terdahulu itu dimungkinkan untuk terjadi dalam alam semesta ini. Nah, sehingga setiap sistem dunia pada akhirnya memiliki interdependensi atau ketergantungan kepada penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu alam, sebagai rantai biologi. Ya, bisa saja diterangkan demikian. Cuma kalau kita melihat di dalam teologi ini adalah rantai kosmologis. Artinya segala sesuatu memiliki penyebab. Apa yang disebabkan apa disebabkan apa. Nah, banyak hal yang dapat dijelaskan mengenai itu. Kita lanjutkan kesimpulan terhadap teori kosmologis ini. Jika keberadaan segala sesuatu memerlukan sebab, maka keberadaan Allah juga memerlukan sebab lainnya. Sekalipun Allah adalah penyebab tunggal alam semesta ini atau penyebab pertama. Namun demikian, gagasan kosmologis dapatlah sedikit membantu manusia untuk berpikir secara argumentasi mengenai keberadaan Allah, meskipun jauh dari kesempurnaan. Ya. Jadi itu tentang keberadaan Allah dalam teori kosmologis. Berikutnya argumentasi teleologika. Ya. Ini berasal dari kata telos yang artinya tujuan. Telos itu adalah tujuan, yang dimana pandangan ini mengatakan bahwa keteraturan dan pengaturan yang bermanfaat dalam suatu sistem merupakan implementasi akal budi dan tujuan pada hasil dari pengorganisasian tersebut. Itu menurut Paul. Dan alam semesta adalah keteraturan dan pengaturan yang bermanfaat. Oleh karena itu alam semesta ini memiliki penyebab yang bebas dan berakal budi. Jadi saudara, saya ingin menegaskan bahwa argumentasi teleologis menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta ini memiliki satu tujuan. Jadi pencipta menciptakan alam ini memiliki tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus dipahami oleh semesta alam, sehingga alam atau manusia atau dunia itu mengerti apa tujuan penciptaan alam semesta ini. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, maka manusia pada akhirnya dapat mengerti bagaimana dia harus
memahami tentang Allah tersebut. Kehidupan menjadi tidak mungkin jika salah satu hal berikut berubah sedikit pun. Nah, jadi teleologis menekankan keteraturan, menekankan tujuan. Ya, ada satu sistem yang teratur yang diciptakan dengan suatu tujuan. Contoh, mengapa bumi, bulan itu berputar pada porosnya dengan teratur. Coba andai kata pencipta alam ini menciptakan bumi, bulan, segala isinya dengan tidak teratur, dapat dibayangkan banyaknya tabrakan-tabrakan dalam alam semesta. Lalu, perhatikan saja, jika kelembapan atmosfer berada pada tingkat lebih rendah, setiap hari kita akan dibombardir miliaran meteoroid yang terbakar saat melintasi udara. Dapat kita bayangkan bahwa keteraturan alam ini menyebabkan sistem di alam ini menjadi kondusif, khususnya di bumi. Nah, dengan demikian saudara, penciptaan bumi ini memiliki satu tujuan. Tujuan inilah yang harus dipahami oleh semua manusia. Bagaimana segala sesuatu diciptakan bukan hanya kebetulan. Ada perancang, ada arsitek dari penciptaan alam semesta ini. Penciptaan alam semesta ini merancang baik-baik, merancang betul-betul alam semesta ini, diciptakan dengan segala hukum-hukumnya, kemudian dia jabarkan kepada alam semesta, kepada manusia, bahwa alam semesta ini diciptakan untuk saudara, untuk kita. Nah, teleologis menjelaskan bahwa tujuan, ya, kemudian rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi alam semesta itu. Kemudian yang bagian terakhir, argumentasi moral atau antropologis. Kita sepakat bahwa bagian moral ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki gagasan moralitas. Ya, seperti dikatakan oleh Hukma bahwa di dalam diri manusia sebenarnya ada kewajiban moral, ada kewajiban sosial, sehingga siapapun, atau entah dikatakan dia tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan, jelas ada satu standar moral yang dimiliki, ada satu standar kebaikan yang dimiliki. Ya, tidak mungkin suatu masyarakat yang tidak percaya Tuhan, sekalipun di lingkungan kita, pada akhirnya mengizinkan pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Jelas ini merupakan manifestasi dari manusia yang diciptakan oleh Allah yang memiliki moralitas. Dari mana moralitas itu ada? Dari Allah sebagai pencipta yang memiliki moralitas tertinggi. Nah, sehingga Tuhan menuntut manusia supaya memiliki moralitas yang tinggi, demikian juga. Ya, ini saudara dapat pelajari selanjutnya bahwa kesadaran moral, keberadaan total jiwa raga kita, ya, kesadaran beragama, percayaan kepada Tuhan. Nah, sangat sulit dijelaskan apabila kita memiliki ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dari mana hati nurani, dari mana jiwa kita menyadari itu, kecuali dari pengakuan kita kepada Allah. Kesadaran manusia akan kebaikan yang tertinggi dan upayanya mencari suatu ideal moral, moralitas ideal, menuntut dan mengharuskan keberadaan Allah yang memungkinkan hal itu menjadi kenyataan. Kita perhatikan dalam setiap kitab-kitab suci, Allah merupakan pemberi bagi pedoman-pedoman moralitas manusia. Kitab suci agama apapun, khususnya dalam Kristen terutama, kita melihat Tuhan mengatur manusia. Pada zaman dulu, ya, pada dispensasi hukum Taurat, Tuhan mengatakan bahwa 10 hukum itu diberikan. Ada perintah-perintah, 10 perintah yang harus dipenuhi. Pada masa sekarang kita melihat bahwa perintah Allah dinyatakan dalam kasih kepada kita semua. Ya,
Kemudian argumentasi kristologis. Ya, saya harap di bagian terakhir ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus hanya dapat dijelaskan secara memuaskan jika diperkirakan bahwa Allah hadir dan berkarya di dalam Dia. Sehingga kalau orang mau bertanya bagaimana kita dapat melihat Allah, sama seperti kita menjelaskan kepada agama lain bagaimana dapat menjelaskan keberadaan Allah. Keberadaan Allah ini bagi orang Kristen itu dapat dijelaskan dengan datangnya Yesus ke dalam dunia. Nah, perhatikan, di dalam kekristenan kita melihat bahwa kalau orang tidak pernah melihat Allah, dia dapat melihat Yesus dalam sejarah manusia yang datang ke dunia menjelma, kemudian memberikan pembuktian bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Kita percaya bahwa sifat pribadi Yesus yang tak bernoda, pernyataannya yang mengherankan tentang dirinya dan misinya, dan khususnya bukti kebangkitannya itu nyata, meskipun itu didustai atau ditolak. Nah, sehingga bagi kita sulit untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa kalau dia dapat membuktikan bahwa dia bangkit, disaksikan oleh 500 orang lebih sekaligus, dan kita melihat bahwa dari kristologi kita melihat bagaimana Allah berada di bumi. Dia akan mengatur semua secara adil, dan sampai hari ini tidak ada satu kejahatan, dosa pun yang dapat ditemukan dalam kehidupan Yesus ya, dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu keberadaan Allah dapat dibuktikan dari 4 hal tersebut ya, mulai 5 hal. Yang pertama tadi ontologis, kosmologis, teleologis, kemudian moralitas dan kristologis. Nah, saya harap ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih memahami tentang keberadaan Allah tersebut. Baik, di akhir sesi ini saya ingin memberikan satu penugasan kepada saudara. Saya ingin saudara membaca buku-buku apologet ya, bukunya Larry Pratt, kemudian buku Hukma mungkin tentang keberadaan Allah, argumentasi ya. Saya meminta Anda membaca mungkin 5 buku tentang apologet ya. Kemudian Anda memberikan beberapa baris kesimpulan dari membaca beberapa buku tersebut ya. Bagaimana membuktikan keberadaan Allah ya. Mungkin bikin 2 halaman ya, 2 halaman saja bisa. Oke, itu yang dapat Anda kerjakan, dan ingat tenggat waktu mengerjakan tugas, jangan terlalu lama. Lebih baik selesai sesi ini Anda langsung bergerak, Anda langsung bekerja, serahkan tugas. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.